konten terbaru saya, di mana konten ini saya akan mewawancarai semua musisi yang ada di Kalimantan. Dan kalau mau kelanjutan channel ini, jangan lupa Anda tekan like, comment, dan subscribe, karena itu sangat bermanfaat bagi saya, karena ini saya akan membahas musisi-musisi yang ada di tanah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat ya bro. Jadi tetap stay tune di channel YouTube Mayunandi Official. See you next time. Oke bro, kali ini saya ingin mewawancarai seorang pemain sape dan juara Pekan Gawe Daya beberapa tahun yang lalu ya, seingat saya 2017, sebuah ajang yang sangat bergengsi setiap tahunnya yang dilaksanakan di rumah Batang di Pontianak ya. Dia mendapatkan juara 1 pada saat itu dan sempat mengangkat nama Kota Singkawang karena beliau berasal dari Kota Singkawang, yaitu di Singkawang Timur, Jarumkop. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai beliau tersebut. Jadi jangan lupa tetap stay tune di channel ini ya. 2000 years later. Bro, kita call dulu ya Bang Gerwin sampai streaming. Gimana kabar? Halo, kabar baik juga. Baru pertama kali jumpa Bang. Sekarang posisi di mana Bang? Di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni 23 Malang. Oh, di Malang lah berarti sekarang ya. Pantasan lu udah lama ndak lihat kan. Biasanya suka ikut lomba-lomba itu juga dulu kan. Jadi gini Bang, saya dari channel YouTube Mayunandi Official ini membahas tentang para musisi-musisi, baik dia dalam segi pemain musik ataupun penyanyi, penari dan lain-lain sebagainya yang berkaitan tentang adat. Karena tujuan saya membuat seperti ini ingin mengangkat tradisi kita ini biar lebih lagi dikenal kan di mancanegara khususnya ataupun di Indonesia. Makanya saya buat seperti ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Gerwin yang udah bersedia untuk diwawancari pada hari ini. Bukan wawancara kayak talk show biasa sih, kita ngomong-ngomong santai gitu apa kegiatan abang selama di sana. Bang, saya sebelumnya boleh nggak perkenalkan diri abang itu siapa dan aslinya tuh orang mana sih? Soalnya ada yang saya mendapat kabar kalau abang ini benar nggak, bukan asli orang Singkawang gitu, perantauan gitu orang tuanya. Yang berkaitan tentang pribadi abang lah, orang-orang mana aslinya? Apa ya? Oh, perkenalan singkat aja ya. Iyalah, perkenalan singkat saja. Mungkin orang kan banyak yang belum tahu lah aslinya ini siapa. Benar nggak namanya ini Bang Gerwin String kan? Setahu orang kan Bang Gerwin String, kalian lihat di nama Facebooknya seperti itu. Ya. Oh, nama lengkap saya tuh Gerwin Bernardus Putra. Asalnya dari Nyarumkop, Singkawang Timur, Kota Singkawang. Terus akun YouTube, saya nggak punya akun YouTube. Adanya Facebook dan Instagram, itu pakai nama apa ya, kalau istilahnya tuh ya nama panggung gitulah ya. Dulu. Sekarang saya status gitu ya, status saya tuh Frater Projo Keuskupan Agung Pontianak. Frater dulu ya, Frater. Apa lagi ya?
Berarti sekarang masih pendidikan apa awal lah ya, dasar gitulah ya dalam. Ya, masih pendidikan. Jadi bro, Bang Gerwin nih bro, apa setelah dia lulus SMA, Bang Gerwin langsung melanjutkan apa sekolah ibaratnya keagamaan lah, ke pastoran gitu lah bro ya. Itulah, ya lah. Orang top lah, orang baik pokoknya. Juga bro, bang, gimana ya enaknya manggilnya? Pakai bro gak pakai abang nih? Atau Pak Prater? Bebas. Hah? Dan usah pakai bro, bang, bebas. Bebas aja lah, sama-sama muda bang. Abang kelahiran tahun berapa? 99. Muda. 99 berarti tua saya 1 tahun lah bro. Iya. Saya kelahiran 98. Pertama ya bro ya, pertama saya kenal apa Anda ini awal-awal kali itu pas festival musik di Singkawang, ingat nggak tahun 2017? Yang di Grand Mall. Yang Bukan. di Grand Mall yang pertama kali nggak salah itu. Ya. Di situlah saya kenal abang. Saya soalnya kan ikut lomba juga saat itu, tapi gugur lah, tau lah, latihan 4 hari gugur lah. Jadi guys, saya kenal dia nih di waktu ikut festival dulu di Singkawang Grand Mall Festival pelajaran Pada saat itu Ya. dan juga mereka hebat loh dari sekolah Ignatius kan. Ya. Ignatius juara kedua nggak salah kan? Iyalah, juara kedua. Juara 3 kami. Kami juara 3. Bukan juara 2 ya? Bukan. Juara 2 SMA Negeri 1. SMA Negeri Kalau nggak 1. salah. Ya. Saya ingat juara 2 pada saat itu. Soalnya ada kan sempat masuk berita tuh. Nah, juara 2 bro. Saya ingat juara 2. Bukan juara 3. Juara 2. Ya, saya udah lupa juga sih. Itu apa ya, festival paling saya nggak senang tuh. Kenapa Anda senang nih? Cerita sedikit lah. Itu formasi bandnya itu bukan formasi yang apa ya, bukan formasi sebenarnya gitu. Itu dipaksa sama guru gitu. Oh, dipaksa. Bukan bahasanya terlalu kasar sih kalau dipaksa. Maksudnya diminta untuk kolaborasi aja gitu. Soalnya yang satu band itu hanya saya sama drummernya waktu itu. Drummer band yang waktu itu ikut lomba itu Victor. Si Victor lah. Dengan yang lain itu kolaborasinya latihan tuh hanya sekitar 5 hari aja gitu. 5-4 hari kalau nggak salah. Jadi nggak dapat feel-nya, makanya saya nggak begitu senang dengan festival waktu itu. Tapi saya lihat udah keren kok. Saya suka penyanyinya tuh, kan 2 orang cewek kan. Saya suka dengar. Yeah. Dan nggak salah tahun itu nyanyikan lagu Pertemuan Darah Basuli kan. Kami bukan kami apa ya? Bukan kah? Lupa saya. Bukan. Lupa saya judul lagunya apa itu. Saya udah nggak ingat lagi. Pada saat itu kan apa pop rock kan, disuruh kita ibaratnya sama lagu-lagu tapi di genre pop rock pada saat itu. Saya masih ingat tuh. Iya. Saya pun ikut juga, malu pada saat itu. Kami latihan cuma 4 hari ya. Awalnya kan saya pemain drum juga sana waktu di sekolah. Iya. Lihat siapa pandai sedikit vokal, saya ditarik di vokal, pemain drumnya orang masih baru belajar main drum. Habis lah. Karena sama lah, karena dipaksa juga awalnya. Kita sama-sama belajar kok. Iyalah, sama-sama belajar. Festival itu. Di musik. Pertanyaan saya yang kedua bro. Sekolahnya dulu di mana sih sebenarnya? Di Nyarungkop kah atau di Ignatius? Di Ignatius SMA. SMA di Ignatius. SMP, SD, SMP? Iya. SD SMP juga di Singkawang. SMP-nya di Pengabdi, SD-nya di SD Suster. SD Suster. Berarti di Nyarungkop enggak ada ya? Soalnya saya dengar info dari kawan-kawan nanya sini dulu pernah nggak sekolah sini, mereka bilang iya. Mungkin orang iya kan ya lah kan, baru tahu lah orang sekarang susah. Awal kau kenal sampai itu dari tahun berapa?
Awal kenal pertama tuh tahun 2014. Tahun 2014. Itu awal kenal, awal tahu itu musik sapi alat musik sapi gitu ah. Oh enggak, udah lama sih. Kenalnya tuh udah sekitar tahun 2010-an. Tahun 2010. Tahu alat musik sapi. Kan baru bisa ibaratnya bermain dasar-dasar itu sekitar tahun berapa? 2014. 2014. Itu masih dasar sekali ya. Paling main-main yang mudah-mudah lah kayak LNE itu segala macam kan. Ya belajar teknik dasar sih dulu. Iya banyak. Benar sih dulu. Kau ini pernah nari juga? Nari. Nah, Pernah sih, kalau ditanya pernah. nari, baru pernah. Pernah ikut lomba, pernah nggak dulu ikut lomba di lomba naik dangau di Bagak dulu? Aku bantu garap musik ya. Garap musik. Nari enggak? Nari nggak ada ya? Berarti bukan kau dulu yang nari ya waktu yang di Bagak tuh ya? Mungkin bukan. Saya enggak pernah nari. Oh, nggak pernah nari untuk tampil gitu, tapi untuk garap musik pernah. Dulu tuh ikut sanggar apa dulu waktu masih di sana lah, di rumah lah. Waktu itu saya bergabung pertama tuh di Sanggar Enggang Borneo. Enggang Borneo bersama mereka Cindy kah? Angkatan Cindy kah? Bukan. Cindy Viola. Bukan. Cindy Viola bukan. Beda sanggar. Oh, beda sanggar. Ya. Ini kah yang orang Segatan itu siapa? Junivan. Junivan tuh masih saudara saya, bro. Makanya saya ingat Junivan nih. Pemain musik juga kan dia dulu. Ya. Handal dia dulu. Sekarang pun masih, tapi sekarang dia anak muncak lah, lihat. Tiap hari di Singkawang apa namanya tuh, anak pokoknya adalah situ kelompok anak muncak lah semua. Dan prestasimu selama kau ikut memainkan sape ini, apa sih yang pernah kau ikutin, lomba-lomba apa dan juara berapa, atau ada nggak sih yang kau dapat selama kau main sape ini? Selain kau dari juara Pekan Gawai Dayak tahun 2000 berapa? 2017 18? 17 kan? 17. Apa sih selain dari itu? Di luar kalau untuk ikut lomba sape sih hanya itu sih ya. Sampai sekarang tuh hanya yang Pekan Gawai Dayak. Tapi kalau untuk nampil istilahnya nampil di luar kota gitu, itu udah dua kali. Ibaratnya luar pulau sih, bukan di luar kota. Perwakilan dari kota Singkawang lah gitu. Ya, yang pertama kali saya main di luar kota itu, di luar pulau itu, waktu ada acara Indonesian Youth Day IYD 2016 di Manado. Saya tuh jadi wakil dari paroki Nyarumkop untuk diutus pergi ke sana. Jadi sekalian diminta juga untuk main sape di sana gitu, perkenalkan budaya sape. Itu yang pertama kali 2016 saya keluar pulau, maksudnya main di luar pulau. Nah, kemudian yang kedua itu saya ikut ini kontingen Kota Singkawang, acara saya lupa namanya. Bentar. JKPI, Jaringan Kota Pariwisata Indonesia kalau nggak salah. Nah itu pas, Kota Singkawang. Itu pas saya tamat. Itu pas saya tamat SMA. Ya selesai ujian waktu itu. Selesai ujian berangkat ke sana, ikut kontingen Kota Singkawang di Bali waktu itu, kebetulan di Bali. Nah itu yang kedua saya. Setelah itu baru saya ikut lomba sape di Pontianak tuh waktu Pekan Gawai Dayak ke-32 2017. Dan langsung jadi winner. Jadi the winner lah. Sebenarnya saya enggak apa ya. Itu semua memang
karya Tuhan sekali sih, karena banyak kisah itu teman-teman yang sama-sama peserta dengan saya waktu itu. Kalau boleh tahu kisah saya bisa sampai kayak gitu tuh dramatis sebenarnya. Hampir saya didiskualifikasi sebenarnya. Wah, apaan ya bro? Boleh diceritakan dah? Ada ya. Oh itu bisa itu kok udah banyak yang tahu. Jadi waktu itu saya kan waktu final itu 12 orang, saya nomor undian 5. Jadi waktu kesempatan saya, giliran saya maju, itu sampai saya ndak hidup. Nggak hidup. Nah, ya, ndak masuk jack sound. lah. Nah, itu ya itu ceritanya kayak gini. Waktu cek sound, waktu sore cek sound, siang tuh sampai saya hidup bagus. Kebetulan waktu cek sound itu jurinya hadir. Ada Bang Ferry Sape, ada kemudian Bang Iik dari Ketapang itu juga ada waktu cek sound. Pokoknya diperhatikan semua. Oke, kondisi Sape saya oke. Pas saya pulang ke penginapan waktu itu sebelum malam final tuh enggak apa-apa gitu. Nah, yang buat itu bisa jadi kayak gitu sepertinya ya. Saya juga enggak tahu persis gimana. Waktu kami pembukaan sebelum lomba itu kan ada parade. Yalah. Jadi ramai-ramai kan. Ada parade. Nah, dari nomor 1 sampai 12 itu main semua. Nah, nada dasarnya itu di F. Nada dasar sampai saya itu di G. Nah, saya itu enggak mau tuning lagi, enggak mau tuning turunkan di F. Jadi supaya lebih stabil biar enggak berubah-berubah. Kemudian saya tuh hanya lip sync waktu itu, istilahnya volume sampai saya tuh saya matikan. Jadi saya itu waktu parade itu ini juga saya buka aib. Waktu parade itu saya enggak bunyi sebenarnya, sampai saya tuh mati ya, enggak hidup sama sekali. Jadi hanya gaya aja, acting aja, main-main gitu. Padahal enggak bunyi. Lip sync lah intinya. Gitu. Ya. Lalu pas giliran saya maju nomor undian 5 itu mungkin karena dilihat waktu pertama tuh saya sengaja matikan, jadi dikira itu gimana lagi tuh saya nggak ngerti juga. Nah kemudian lalu ya awalnya saya blank, nggak bisa hidup saya langsung turun. Kemudian saya bilang sama MC-nya, kalau bisa lanjut aja dulu, saya bilang. Daripada gitu kan. Iyalah. Kebetulan para tuh saya waktu itu berterima kasih sekali sama Bang Ferry Sape. Karena beliau yang saya tahu tuh beliau mempertahankan kalau Sape saya itu sebenarnya hidup. Jadi dia masih beri kesempatan saya untuk nampil terakhir. Makanya waktu itu saya tuh urutannya terakhir, padahal nomor undian saya nomor 5. Nah di situ saya coba untuk lawan saya punya nervous, ya saya habiskan semua di situ. Ya akhirnya ya kayak gitu, nggak ngerti juga saya. Berarti itu pertama kau ikut lomba langsung juara lah. Selama sekali belum pernah ikut lomba Sape single gitulah. Kalau band kan biasa kan, lomba band kan biasa. Ya karena kebetulan itu lomba Sape yang pertama Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Oh, tahun 2017. Tahun 2017 ya. Itu kategori yang pertama. Oh. Saya ingat sebelumnya ada. Rupanya tahun 2017 baru ada ya kategori yang pertama. Sape. Menang lah habis itu. Menang senang. Ya puji Tuhan menang. Dulu waktu final bawakan instrumen siapa? Bawakan punya petikan dari siapa? Itu waktu itu bawa punya instrumennya Bang Tambun. Bang Tambun. Judulnya Bagawe. Yang laju itu kan? Ya. Ya, saya pilih itu karena temponya kan sebenarnya kan kalau andaikan kau masih ibaratnya udah juara pemain Sape, juara Pekan Gawai Dayak kan. Seharusnya kan kesempatanmu terbuka lebar buat terus melanjutkan di seni. Tapi kenapa harus pilih ikut hamba Tuhan gitu?
Apa gimana ceritanya gimana? Oh gitu. Hmm. Pertama sih ya, cita-cita dari kecil saya tuh emang pengen jadi pastor gitu. Itu yang pertama. Oh, cita-cita. Udah lu jawab ya. Sebenarnya aku mau tanya itu cita-citamu sebelum ini. Oh. Setelah ini udah aku jawab. Oh pastor, Ya. pengen jadi pastor. Ya. Nah, habis itu sampailah ke besar. Waktu SMP udah nggak ada niat sebenarnya. Waktu SMP tuh cita-cita jadi pastor tuh hilang. Saya mau waktu itu saya bilang saya mau jadi apa? Mau jadi seniman gitu. Jadi seniman karena Tapi orang tuh ya udah tahu sape. senang main musik. Iyalah, udah tahu musik lah. Lalu orang tua bilang mau makan apa dari seni katanya. Jadi itu sempat buat mental saya down. Tapi waktu SMA saya buktikan kalau apa ya? Jadi pekerja seni itu sebenarnya bukan cari materi, tapi cari apa ya namanya, kepuasan hati, kepuasan batin gitu. Buat menghibur Jadi, orang kan. Yang lebih penting bagi saya itu apa ya? Yang lebih penting itu apa? Asupan jiwa sih sebenarnya. Jadi kalau jiwa terasa bahagia tuh, meskipun kita tidak punya materi banyak gitu istilahnya. Kalau dalam hal bisnis gitu, seni dijadikan bisnis, saya agak kurang ke arah situ. Bagi saya berkarya dalam karya seni itu tidak peduli berapa orang bayar atau apa. Pokoknya bukan segala sesuatunya bukan tentang uang gitu lah, tapi bagaimana kita bisa membagikan kita punya talenta, kita punya bakat itu supaya orang lain juga merasa terhibur, merasa bahagia gitu. Saya rasa itu dah cukup ya. Meskipun mungkin banyak orang bilang bohong, nanti juga kalau dikasih uang juga pasti mau katanya. Nah, saya jawabnya gini. Saya tidak pernah minta gitu loh. Ya. Kalau orang kasih saya tidak pernah nolak. Gitu. Dulu. Tapi apa yang membuat kau tiba-tiba harus mimpiku dulu harus bisa kecapai lah gitu? Apa yang motivasi kamu setelah itu? Seharusnya kan apa nih mimpi? Seharusnya kan kau udah jadi ibaratnya jadi juara Pekan Gawe Daya Pemin Sape nomor 1 di Kalimantan Barat. Seharusnya kan terbuka lebar nih buat masuk ibaratnya ngikut karir-karir mereka Bang Peri Sape dan Bang pemain-pemain sape lainnya. Kan seharusnya terbuka lebar tuh. Kenapa harus terpanggil lagi jiwa kamu? Apa yang buat kamu bisa tuh flashback lagi untuk kembali lagi ke jalan yang benar? Saya rasa sih pertama gini, Tuhan buktikan kepada saya gitu kalau anugerahnya tuh benar-benar nyata gitu. Saya sebenarnya ndak ada hasrat atau ambisi untuk jadi juara 1 gitu. Yang penting saya ikut lomba entah juara berapa itu terserah Tuhan. Yang penting saya udah berusaha keras maksimal. Apapun hasilnya saya serahkan pada Tuhan gitu loh. Jadi waktu saya dapat juara 1 tuh saya benar-benar gak nyangka. Makanya saya pikir karena bukan itu yang saya kejar sebenarnya. Saya bukan kejar juaranya, tapi saya udah bisa tampil di depan orang banyak menghibur, udah cukup gitu loh. Ya, jadi nggak harus dapat juara sih waktu itu. Nah, karena saya lalu tiba-tiba lalu juara gitu ya. Jadi juara. Nah, di situ sebenarnya saya tuh juga merasa sama. Mungkin semua juga duga ya terbuka lebar kan. Istilahnya kesempatan untuk berkarir lanjut di situ. Iyalah. Tapi kenapa kok lalu saya pilih itu jalur ini? Ya karena saya rasa Tuhan tuh baik gitu loh. Sangat baik, sungguh baik. Apapun kesempatan untuk memuji daya kerjanya, saya balik lagi ke apakah saya bisa gitu jadi pastor atau apa. Saya pikir ya itu nanti biar Tuhan yang menentukan gitu, karena saya sudah usaha gitu. Jadi saya ikut lomba waktu itu bukan untuk cari juara gitu. Jadi juara ndak juara itu udah urusan Tuhan. Saya bilang gini waktu itu sama diri saya, kalau memang niat saya untuk jadi pastor itu kan waktu itu udah ada, karena waktu SMA itu udah ada lagi waktu saya ikut IYD itu Indonesian Youth Day. Iya. Nah, waktu itu saya punya intensi itu kayak gini. Tuhan, saya bilang, bolehkan saya ikut semacam lomba atau apa gitu untuk menunjukkan pembuktian karunia diri atau talenta yang saya punya. Ya, bukan untuk kesombongan atau apa. Saya hanya mau
coba untuk membagikan talenta saya kepada orang lain gitu. Nah, jika saya berhasil atau jika saya menang, saya serahkan diri saya sepenuhnya gitu, ikut jalanmu gitu. Iya. Nah, ya itulah saya rasa dari juara 1 lomba sape itu justru hati saya tuh bilang, nah, apa yang kurang dari Tuhan gitu. Dia udah kasih kau apa sih yang enggak itu gitu loh. Iyalah. Ya bagi saya ya udah gitu. Jadi Tuhan kasih yang terbaik, kita pun kasih yang terbaik jadi buat saya, Tuhan ya. Cita-cita yang dari kecil tuh ya saya lanjutkan gitu. Meskipun ya banyak yang bilang aduh sayang sekali katanya. Iyalah. Nah, aduh katanya. Pokoknya banyak yang ngadu gitu loh. Iya. Saya bagaimana lagi kan, jalan hidup orang tuh kan beda-beda. Kita mana bisa apa? Oke lah, hari ini kita maunya ini kan. Kita jalankan lagi kan udah beda lagi. Susah lah. Sekarang kalau nentukan hidup ini susah. Pokoknya jalan terus. Kau udah dapat poinnya sini, ya udahlah, berarti cukup situ saja. Yang lain biarlah banyak jadi motivasi kita lah buat lebih lagi untuk ucap syukur. Berarti di sekarang kegiatannya apa selama mengikuti pembekalan pembelajaran keagamaan di sana? Kegiatan apa abang selama mengikuti pendidikan di sana? Ya kegiatan seperti calon-calon imam biasanya, doa harian, kemudian ikut perayaan Ekaristi, kemudian kami juga kuliah S1 filsafat teologi. Ada juga. Jadi hari-hari itu kalau saya boleh gambarkan kegiatan aktivitas tuh bangun tidur sampai sarapan pagi, sampai sebelum sarapan pagi itu waktu rohani gitu. Istilahnya doa Ekaristi. Kemudian sarapan pagi, setelahnya ke kampus dari jam 8 sampai jam setengah 1. Pulang ke seminari di tempat kami tinggal, tempat pembinaan. Dari jam 1 makan siang, kemudian setelah itu istirahat siang. Jam 3 sore gitu bangun. Kalau hari tertentu olahraga, hari lain itu kerja. Kemudian biasanya ada kuliah sore, tapi tidak tentu. Tergantung, kalau ada kuliah sore kami kuliah sore, kalau enggak ya belajar studi mandiri di rumah. Sorenya sekitar jam setengah 7 itu kami ibadat sore, setelah itu baru makan malam, setelah itu studi, habis itu istirahat gitu, seperti itu terus. Berarti ndak ada ibaratnya kekakan gitu, ndak ada dari pembina lain gitu, nggak harus rohani tiap hari? Berarti ndak ada ibaratnya kayak ndak harus berdoa tiap hari atau belajar tentang kitab-kitab itu ndak ada apa? Berarti ada juga kegiatan itu. Mana? Ya ada pasti kegiatannya tuh seimbang gitu, antara kegiatan jasmani, kegiatan rohani itu seimbang. Ya. Gitu. Tapi sana masih ada berkarya sekarang. Ibaratnya kalau untuk ya ibaratnya untuk menghibur lah, untuk menghibur. Masih ada sana. Kenapa nggak mau buat YouTube? Ya. Abang kenapa nggak mau buat YouTube? Ibaratnya buat kayak instrumen tapi agak beda lah. Abang bawakan lagu rohani semua. Cover lah. Apa ya? Saya rasa mau lebih fokus, ya. lebih mau fokus di ini kayak di pelajaran atau gimana? Ya saya rasa sih saya masih belum siap untuk ngatur waktu. Masih full gitu kegiatan. Itu aja sih. Ya karena saya masih tingkat bawah, masih tingkat dasar gitu, jadi nanti takut saya orangnya tuh mudah pecah fokus. Jadi saya takut itu. Karena saya terlalu sibuk di sini, saya melalaikan yang lain gitu. Saya ngakui kelemahan saya di situ. Jadi saya berkomitmen untuk tidak dulu gitu. Ya hanya bagikan aja di akun media sosial saya gitu.
Ya, banyak yang tanya. Bang buat YouTube lah, Flutter buat akun YouTube lah, ayolah segala macam kan ya. Tapi saya bilang ya apa, saya hanya bilang gini, ya ada waktunya nanti, saya bilang. Itu karena apa? Karena saya ya seperti saya bilang tadi, saya hanya mau apa ya, menghibur dan semuanya juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan gitu. Yalah. Jadi ada tidaknya akun YouTube saya juga enggak berpengaruh signifikan gitu untuk saya. Toh apa, saya enggak cari apa-apa gitu loh, hanya saya mau bagikan kegembiraan, kebahagiaan gitu. Jadi kalau barang siapa yang mau istilahnya mau lihat saya tampil main instrumen atau apa, ya bisa dibuka di akun media sosial saya kayak Facebook saya gitu, atau Instagram saya gitu. Kalau mau lihat apa Jadi lah ya. kalau ada semisalnya semisalnya ada akun yang mengatasnamakan saya gitu, YouTube ya terutama. Itu saya bisa pastikan kalau itu pasti bukan saya gitu. Karena saya sama sekali sampai hari ini berkomitmen untuk tidak punya akun YouTube gitu. Kalaupun saya ada di YouTube atau di channel YouTube yang lain, bisa dilihat di situ. Itu pasti channel YouTube-nya Frater gitu. Yang Frater dengan saya. Oh, Frater ada juga buat YouTube. Ada. Sebagian lah ya. Banyak. Ya itu juga salah satu alasan saya untuk tidak buat channel tuh, karena teman-teman juga punya channel gitu. Jadi saya lebih baik jadi apa ya? Numpang gitu Kalau lah. Jadi narasumber lah. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau diajak gitu ya saya oke aja gitu loh. Ya. Saya orangnya kalau saya sempat, saya punya waktu luang, ya untuk apa saya nolak gitu. Iyalah. Kalau melakukan hal baik gitu. Gitu. Tujuannya berikutnya nih, kalau sudah selesai pendidikan semua nih, nanti lanjut kemana lagi? Berarti maksud saya nih apa langsung jadi pastor kah atau gimana? Tapi stay-nya kan tetap di Jawa kan, abang? Halo? Putus jaringannya. Iya. Nah, oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Yuk. Sedikit lagi nih, Bro. Tadi saya tanyakan kan. Nanti selesai ini kan. Selesai abang ikuti ibaratnya pendidikan ini, nanti lanjutnya kemana lagi nih habis nih? Buat abang nih. Setelah ini di Malang 4 tahun. Kemudian nanti saya kembali lagi di Pontianak. Di Keuskupan Agung Pontianak. Ini ada dapat bocoran nih. Bang, di waktu semasa sekolah nih abang suka dapat juara katanya. Dapat juara? Kayak apa? Waktu kapan? Nggak tahu lah. Sekolah ibaratnya juara kelas itu, benar nggak? Termasuk tamat SMP sih. Iya. Termasuk orang smart juga katanya selalu dapat juara. Ya karena belajar sih, kalau enggak belajar ya enggak pintar. Simpel sekali. Nah oke nih, pertanyaan terakhir nih mungkin antara bisa atau enggak abang jawabnya nih. Dulu sebelum jadi frater nih, pernah enggak suka sama perempuan atau pernah punya pacar gitu? Oh banyak, mantan saya banyak tuh. Mantan banyak. Enggak lah. Ada. Gimana? Ada enggak? Ada, pernah pacaran kok. Pernah pacaran kok. Pernah pacaran. Ya. Seorang mantan frater pernah pacaran, men. Pasti itu wajib kami. Kalau mau jadi frater tuh pasti selalu ditanya pernah punya pacar atau enggak. Karena wajar tuh, normal gitu kan. Iyalah. Waktu masa SMA gitu punya pacar, rugi kalau enggak pernah pacaran dulu waktu SMA. Tapi itu pacarannya yang sehat gitu ya, bukan pacaran yang kan. Pacaran yang sehat. Dan waktu ngambil keputusan nih dulu orang tua mendukung penuh enggak, atau ada kayak ada penolakan gitu
ada gimana? Puji Tuhan mendukung penuh sih. Mendukung penuh. Jadi maunya anaknya apa, jalannya apa, pokoknya jalani sendirilah kan. Yang penting Iya. asal Komitmen, iyalah tanggung jawab. sampai habis selesai jadi Benar. pastor. Kalau jadi pastor nih bro, berapa tahun sebenarnya bro targetnya? Kalau pendidikannya itu ya sekitar 8 tahun 8 tahun. baru ditabiskan, itu pun setelah melalui ya seleksi segala macam lah istilahnya. Oh, ada seleksi lagi. Benar-benar layak gitu. Ya, tapi bukan kayak seleksi gimana gitu. Ya, Kayak diyakinkan lagi lah Seleksi. mungkin. ya benar. Udah yakin enggak belum kan nih? Soalnya Nah, ya kita benar. tahu kan kak pastor suster tuh kan apa Enggak menikah. enggak menikah dan Ya, tidak tinggal sama orang tua, jauh dari keluarga benar. kan. Benar, Ditugaskan dimanapun Benar. tetap lanjut. Lanjut, Mau- harus. Mau dia di Indonesia kah, mau di luar negeri kah, harus lanjut. Ya, harus. Makanya biasanya kalau kayak orang tua yang anaknya jadi operator tuh biasanya gak mikir itu apa anakku sana kerja. Soalnya mantan saya juga bro dulu, benar ini kisah nyata nih bro, saya bongkar sama kamu. Dulu saya punya mantan habis putus sama saya dia langsung jadi suster, apa kayak ikut ke susteran lah sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Sekarang dia tugas di apa di Ketapang, nggak salah dia belajar di sana di Ketapang. Mantap. Saudara saya juga ada satu di Poteng sana. Kalau kau kenal Oh, tuh- Yeni. Yeni, kenal Yeni. Nah dia kan Kenal lah. Kawan akrab aku dulu. Yeni ya, bukan mantan. Kawan kami, kawan OMK kok. Oh kawan OMK. Kirain mantan. Iya. Yalah Yeni. Enggak. Yeni kan juga. Ini juga berarti banyak Pak ya orang kita yang menjadi hamba Tuhan. Banyak. Mungkin saya cukupkan sampai sini saja bro buat obrolan kita hari ini. Saya Oke. ucapkan terima kasih sekali buat Bung Gerwin. Saya panggil Bung Gerwin sajalah karena udah mau berbagi informasi berkaitan tentang dia, dan juga dulunya guys dia ini pemenang juara sape pertama loh di Pekan Gawe Dayak bro ya tahun 2017, dan beliau habis selesai itu langsung mengabdikan dirinya untuk ikut di jalan yang baik, itu jadi pelayan Tuhan. Tetap semangat bro, Siap. jangan lupa terus berkarya juga, karena walaupun jati diri kita seorang pastor, tapi musik kita ibaratnya kalau udah masuk menjiwa ini tidak bisa hilang. Terima kasih, God bless you. Dan kirim salam kepada semua kawan-kawan yang ada di sana, dan jangan lupa terus dukung channel Mayunandi Official karena ini akan membahas banyak sekali para musisi-musisi lokal yang ada di Kalimantan, karena perlu kita angkat ya, termasuk Bang Gerwin nih. Semoga lah berapa tahun Yang akan datang nanti bisa dikenal ya. See you bro. Selamat bertemu kembali. Semoga nanti kalau pulang ke Pontianak atau kemana, kalau saya pulang nanti kita bisa bertemu secara bertatap muka. Oke, siap. Sama juga satu arah Pak. Siap. Saya orang Pacintan ya. Oke. Oke guys, tadi kita udah selesai berbincang-bincang dengan Bang Gerwin. Orangnya ramah, baik, juga terbuka. Jadi kalau seperti kayak gini suka saya kalau mencari orang ngomong sama orang seperti ini. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu sangat berarti bagi saya. Dan saya ucapkan kepada Bang Gerwin juga terima kasih karena telah membagikan waktunya dalam berbincang-bincang ini, telah memberikan waktu istirahatnya. Saya ucapkan terima kasih.